Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran. Muatan pelajaran PPKN dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini, muatan pelajaran PPKN, siswa dapat memahami makna penting persatuan dan kesatuan di Indonesia. Siswa mampu mengidentifikasi persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Untuk muatan IPA, siswa dapat memahami pengertian zat tunggal dan campuran. Siswa mampu mengidentifikasi contoh materi yang termasuk zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Muatan pelajaran PPKN, materi tentang persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Makna penting persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang pertama, arti persatuan dan kesatuan. 1. Artinya utuh, tidak terpecah belah. Bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi salah satu kebulatan yang utuh dan serasi. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu bangsa Indonesia. Kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Bendera kebangsaan kita merah putih sebagai lambang identitas bangsa. Kita bersatu padu di bawah falsafah dan dasar negara Pancasila. Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari segi geografis, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kalian mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara suku dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama serta sikap nasionalisme. Dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Arti hidup rukun. Artinya, saling menghormati dan menyayangi antar sesama manusia. Kerukunan adalah hidup yang harmonis, damai, tentram, bersatu hati dengan bersepakat saling menghormati keberagaman yang ada, mengedepankan musyawarah dalam menghadapi perbedaan. Hidup rukun harus dilakukan antara sesama anggota masyarakat.
Hidup rukun akan membuat persatuan dan kesatuan bangsa semakin kuat. Agama dan suku setiap anggota masyarakat tentu berbeda. Walaupun berbeda, anggota masyarakat harus hidup rukun, saling membantu dan menolong. Contoh hidup rukun di masyarakat, misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan. Hidup menjadi lebih baik dan nyaman jika hidup dengan rukun. Berikut contoh perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Yang kedua, menghormati perbedaan seperti agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan seperti agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita lakukan dimanapun kita berada, baik dalam keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, kita dapat selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain. Berikut adalah manfaat lain dari menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghargai. Yang kedua, menghindari perselisihan dan permusuhan. Yang ketiga, menjalin kerjasama antar warga seperti dalam kegiatan gotong royong. Yang keempat, menumbuhkan rasa toleransi antar warga masyarakat. Dan yang kelima, membiasakan saling membantu atau tolong-menolong antar warga. Upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh kegiatan yang dapat memperkokoh kerukunan sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, melakukan kegiatan bakti sosial bersama tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, melakukan kegiatan untuk memperingati HUT kemerdekaan Indonesia dengan menyertakan seluruh warga. Yang ketiga, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kecintaan pada tanah air. Yang keempat, memecahkan masalah dalam masyarakat secara bersama-sama melalui diskusi dan musyawarah. Dan yang kelima, menyelenggarakan kirab budaya yang menampilkan berbagai keunikan budaya di Indonesia. Selanjutnya, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang zat tunggal dan campuran. Benda dalam kehidupan sehari-hari. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Segala sesuatu yang memiliki massa disebut dengan materi. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan contoh dari materi. Air hangat dan susu termasuk materi, karena keduanya menempati ruang dan memiliki massa. Dan masih banyak contoh materi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kecap, gula, susu kental manis, garam, dan lain sebagainya.
menjelaskan ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Materi dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat tunggal dan campuran. Apa itu zat tunggal dan campuran? Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Benda-benda yang termasuk zat tunggal antara lain emas, gula, perak, garam dapur, dan lain sebagainya. Sedangkan campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Pencampuran zat. Benda-benda yang telah dicampurkan, ada yang tercampur sempurna dan ada pula yang tidak tercampur sempurna. Campuran ada dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah zat-zat yang tercampur secara sempurna atau tidak terdapat adanya endapan. Sedangkan campuran heterogen adalah zat-zat yang tidak tercampur secara sempurna atau masih terdapat adanya endapan. Perhatikan contoh berikut. Air yang sudah dicampur oleh kecap mengalami perubahan warna dan rasa. Semula air bening, kemudian berubah lebih gelap dan rasa menjadi manis. Terlihat dalam gambar air dan kecap tercampur secara sempurna, sehingga campuran ini dinamakan dengan campuran homogen. Adapun contoh lain dari campuran homogen adalah air dengan garam, air dengan sirup, air dengan teh, perunggu, kuningan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Air yang sudah dicampur oleh tanah merah mengalami perubahan. Semula, air bening kemudian berubah menjadi keruh dan menyisakan endapan tanah merah pada bagian dasar gelas. Terlihat dalam gambar air dan tanah merah tidak tercampur secara sempurna, sehingga campuran ini dinamakan dengan campuran heterogen. Adapun contoh lain dari campuran heterogen antara lain campuran air dan kopi, air dan tepung, air dan pasir, air dan minyak, serta masih banyak contoh yang lainnya. Demikian video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Bu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak semua. Ingat, tetap semangat, rajin murojaah, dan jaga kesehatan selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.